Istri Balmon sedang melahirkan seorang anak, namun anak yang dilahirkan telah mati. Sambil menggendong anaknya, Balmon terlihat sudah putus asa. Tiba-tiba seorang penyihir datang. Ia melihat ada rusa di depannya. Penyihir itu mulai merentangkan tangannya ke arah rusa itu. Rusa itu kesedot ke arahnya, berubah menjadi energi hijau yang dihembuskan ke arah sang bayi. Hitungan detik, bayi itu hidup kembali. Penyihir telah berhasil menghidupkan kembali bayi tersebut. Ini adalah dunia di mana manusia dan monster hidup berdampingan selama ribuan tahun. Balmon itu hidup damai tanpa peperangan. Tapi saat penyihir itu muncul, ia melanggar aturan. Di bawah mantranya membuat klan-klan untuk menguasai dunia. Balmon ini adalah pemimpin klan yang baik hati. Ia sebenarnya tak mau menginvasi manusia, tapi karena Balmon yang lain sangat antusias, jadi dia hanya ikut-ikutan gabung untuk bertempur. Hari ini penyihir meminta pasukannya untuk berkumpul, kemudian mulai mencuci otak pasukannya, membangkitkan semangat pasukannya untuk menyerang manusia. Sekarang ia menggunakan sihirnya untuk menyerap energi tawanan yang ada di kurungan, mengubahnya menjadi kekuatan iblis untuk membuka portal menuju dunia manusia. Semua Balmon bergegas masuk ke gerbang itu, dan perang manusia melawan Balmon akan segera dimulai. Sekelompok Balmon menyerang manusia di tengah hutan. Ada yang melempar kuda, ada juga yang melompat menerjang dari atas pohon dengan teriakan, "Kumaha barudak, sikat!" Pasukan itu terlihat seperti minion di mata mereka. Namun tak disangka, salah satu pasukan memiliki senjata bom stick yang meledakkan tangan Balmon. Tak hanya itu, ternyata ada pria berperan sebagai support dengan kekuatan magisnya. Ia membentuk sebuah perisai pelindung sehingga Balmon ini tak bisa menyentuhnya. Sementara Mage Midland yang mempersiapkan sihirnya, ia memadatkan bola energi dengan kedua tangan, kemudian dihentakkan ke tanah. Terciptalah area of effect, membuat Balmon yang berada di dalamnya terhisap energinya dan melemah. 3 Balmon berhasil menghindar dan memilih untuk mundur. Di lain hari, ditemani udut dan kopi, Balmon curhat kepada temannya bahwa yang menyebabkan kehancuran adalah kehadiran penyihir yang ada di pihaknya sekarang, karena setiap sihir yang digunakan membuat tanaman atau sumber pangan di hutan langsung mati serta menjadi gersang. Maka dari itu, yang disingkirkan bukanlah manusia, melainkan penyihir itu sendiri. Akhirnya Balmon yang baik pergi menemui manusia kembali untuk menyampaikan pesan kepada raja bahwa ia ingin beraliansi melawan penyihir. Istri Balmon menghanyutkan bayinya ke sungai agar putranya tetap hidup dan melanjutkan perjuangan orang tuanya kelak. Tak lama kemudian, dari semak-semak muncullah orc yang ingin merebut bayi tersebut. Tapi dengan sigap, istri Balmon melompat gigit leher orc itu. Ia berhasil membunuhnya, namun sayang, perutnya juga tertusuk, membuatnya ikut meninggoy. Di sisi lain, Balmon menantang penyihir untuk berduel. Penyihir itu pun meladeni permintaannya, dan sesuai tradisi di dunia orc bahwa sebuah duel tidak diperbolehkan menggunakan sihir. Adu mekanik pun terjadi, dan terbukalah sebuah rahasia selama ini kalau kepala penyihir itu ternyata botak karena kekuatan fisiknya kalah. Penyihir dengan licik menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyerang, melemahkan, dan mengambil jiwa Balmon. Yang naasnya, Balmon pun akhirnya meninggoy. Di waktu yang bersamaan, portal terbuka dibarengi dengan kehadiran pasukan manusia. Pasukan manusia itu bergerak maju dan melawan dengan misi utamanya untuk membebaskan manusia yang ditahan. Meskipun perbedaan jumlah mereka bagai bumi dan langit, namun manusia mampu memberikan perlawanan berkat senjata bom stick bertenaga tinggi. Dengan dibukanya gerbang teleport, semua tahanan manusia dan prajurit bisa langsung pergi meninggalkan dunia orc tersebut untuk memastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Seorang kesatria manusia ditantang untuk duel 1 lawan 1 melawan petarung terkuat dari orc. Tanpa banyak bacot, kesatria itu maju melawan, dan hanya dengan 2 kali serangan kesatria itu berhasil mengalahkan orc tersebut. Dan sesuai tradisi orc bahwa pihak yang memenangkan duel juga dianggap memenangkan perang, kesatria itu pun pergi membawa kemenangan kembali ke kerajaan. Film selesai.